Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, melalui video ini izinkan Al-Fakir share sebuah video tata cara ziarah ke makam orang tua. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan setiap penziarah biasanya melakukan ziarah kubur sebelum memasuki bulan Ramadan dan sebelum Idul Fitri. Oleh karena itu kita harus tahu mengapa ziarah ini dilakukan sebelum datangnya bulan Ramadan. Sebetulnya Allah membebaskan tawanan-tawanan atau ahli siksa di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu kita juga turut berbahagia dan kita mengirimi mereka doa-doa bacaan Al-Quran, zikir-zikir agar mereka senantiasa ditambahkan kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, sebelum kita berziarah, yang pertama kita harus memiliki wudhu ya. Kalian sudah memiliki wudhu? Ya, tentu saja ya. Kemudian yang kedua, kita harus menutupi aurat. Jadi memakai pakaian yang menutupi aurat seperti ini misalnya ya. Jangan memakai pakaian yang tidak menutupi aurat karena itu menyalahi adab dan etika ya. Kemudian yang ketiga, kita disunahkan memakai minyak wangi ya, memakai wangi-wangian dengan harapan banyak malaikat yang datang dan ikut berdoa mendoakan ahli kubur supaya diampuni segala dosa-dosanya. Kemudian yang keempat, jika kita sudah berada di dekat area kuburan, maka kita disunahkan mengucapkan salam. Salamnya sebagai berikut. Assalamualaikum ya ahlal kubur fi hazal maqam. Antum bimaqamin aminin wa nahnu insyaallahu ta'ala bikum lahikun. Keselamatan untuk kalian wahai kaum mukminin yang berada di dalam kuburan. Kalian berada di tempat yang aman. Kalian berada di tempat yang istimewa dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Kemudian kita berjalan menuju kuburan. Dan di sini kita tidak boleh diam, kita harus berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai di area kuburan, maka kita tidak diperbolehkan untuk melangkahi kuburan-kuburan yang ada di depan kita. Maksudnya kita harus berjalan ke pinggir-pinggir kuburan, tidak boleh melangkahi kuburan-kuburan. Mohon maaf di sini kuburannya masih belum kami rapihkan. Insya Allah setelah ini kami akan merapihkannya. Kemudian kita duduk di sebelah kanan kuburan. Dengan tujuan kita berziarah harus menghadap ke kiblat. Ya, karena fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, apapun ibadahnya kita harus menghadap ke kiblat. Kalau sholat hukumnya wajib, kalau ibadah-ibadah yang lain hukumnya sunnah menghadap ke kiblat. Kalau sudah menghadap ke kiblat seperti ini, maka kemudian kita akan melanjutkan tawasul dan membacakan doa. Namun sebelumnya kita akan membacakan salam terlebih dahulu. Contoh misalnya ini adalah makam kedua orang tua kita. Misalnya ini adalah makam ayah dan makam ibu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya abi. Keselamatan untukmu wahai ayahku. Assalamualaikum ya ummi. Keselamatan untukmu wahai ibuku. Antum bimaqamin aminin. Kalian berada di tempat yang aman dan kami akan segera menyusul. Setelah mengucapkan salam, kemudian kita bertawasul. Bertawasul itu contoh seperti ini, ya, kita bertawasul kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW
dan kita membacakan Al-Fatihah kepada Rasul, kemudian kita membaca Fatihah kepada orang tua, kemudian untuk muslimin muslimat. Baik, kita membacakan tawasul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul lillahi lana wa lahum al-Fatihah. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Lalu kemudian kita membacakan Al-Fatihah untuk ayah dan ibu. Contoh seperti ini. Summa ila ruhi abi. Sebutkan nama ayah kita, Fulan bin Fulan. Summa ila ruhi umi. Sebutkan nama ibu kita, Fulanah binti Fulan. Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Kemudian selanjutnya untuk muslimin dan muslimat. Tsumma ila jami'il arwah minal muslimin wal muslimat min masyarikil ardi ila magharibiha min yaminiha ila shimaliha. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Kemudian setelah itu kita membacakan Al-Fatihah. Nah, setelah ini bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali, Falak 1 kali, An-Nas 1 kali. Kemudian setelah itu bacalah tahlil atau bacalah surah Yasin atau bacaan ayat suci Al-Quran lainnya yang kemudian nanti kita akan kirimkan kepada ahli kubur. Silahkan sahabat membaca Yasin dan kalian membaca tahlil. Nah, jika setelah membaca Al-Quran atau membaca surah Yasin, maka kita tutup dengan doa. Doanya seperti ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma taqabbal wa ba'ath wa awsil sawaba ma qara'nahu min kalamikal azim hadiyatan wasilatan ila habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il arwahil madhkur. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kemudian setelah itu ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang membacakan kalimat ini maka ahli kubur akan dipenuhi dengan cahaya dan seluruh dosa-dosanya diampuni. Doanya sebagai berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu kita tutup dengan kalimat amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bacakan sholawat juga ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, itulah tata cara ziarah singkat. Kalau misalnya sahabat membawa bunga, silahkan taburkan bunga di area di area kuburan agar kuburan ini menjadi wangi sehingga didatangi banyak malaikat karena malaikat sangat menyukai wangi-wangian. Dan apabila sahabat juga membawa air, silahkan airnya sahabat basuhkan atau sahabat siram di atas kuburan dengan mutabaah kepada Rasulullah, karena suatu saat Rasulullah ketika putra Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal, Rasul pun menyiram kuburan tersebut dengan tujuan agar tanah terlihat lembab, terlihat segar, dan tanah juga tidak berhamburan. Bila masih ada waktu di area pekuburan, sahabat tidak diperbolehkan berbicara tentang masalah dunia karena itu dilaknat ya. Dan sahabat juga dilarang tertawa di atas kuburan karena itu akan menyakiti ahli-ahli kubur. Dan jika masih ada waktu yang tersisa,
maka sahabat diperbolehkan mencabut rumput-rumput liar yang mengganggu kebersihan area pemakaman, yang bisa mengganggu keindahan pemakaman. Namun jika tidak mengganggu, maka sahabat tidak diperbolehkan mencabutnya. Oleh karena itu ada sebuah riwayat dari Rasulullah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu kuburan bersama sahabat, lalu kemudian Rasul berhenti dan mencabut pelepah kurma dan menancapkannya di kuburan tersebut. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Rasul berkata, wahai sahabat, aku mendengar bahwa ahli kuburan ini disiksa oleh malaikat dan disiksa oleh ular sujaul aqra. Maka aku cabutkan pelepah kurma dan aku tancapkan di kuburan ini dengan tujuan agar selama kurma ini basah, maka ia akan membacakan istighfar untuk mayit yang sedang disiksa tersebut, sehingga mayit yang ada di kuburan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di area pemakaman itu dilarang mencabut rumput, ya, karena rumput-rumput itu termasuk makhluk Allah yang membacakan istighfar, terkecuali jika rumput-rumput ini adalah rumput-rumput liar yang menjadikan kotor kuburan atau tidak indah, ya. Maka cabutlah rumput-rumput tersebut agar kuburan ini terawat dan bersih, ya sahabat. Baik sahabat, jika sudah maka kita ucapkan kembali assalamualaikum ya ahla kubur fi hadzal maqam antum bimaqamin aminin wa nahlu insyaallahu taala bikum lahikun. Sahabat filah yang dirahmati oleh Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Dengan harapan semoga video ini dapat kita ambil manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan jangan lupa share video ini ke setiap platform media sosial sahabat agar menjadi banyak orang yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.